A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat. Dan kita juga harus terus bersyukur karena diberikan nikmat yang tertinggi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like dan komentar yang sifatnya membangun. Karena di dalam video ini saya akan berusaha keras bagaimana untuk mengupas tuntas tentang kehidupan manusia, tentunya berdasarkan kitab-kitab kuno. Untuk itu, dukungan dari sahabat semua sudah pasti saya harapkan. Sahabat Kitung Nomangkas dimanapun Anda berada, nah di channel Jelajah Supranatural ini kita akan terus mengupas tuntas tentang pusaka-pusaka, tentang watak-watak manusia, bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana cara membuang Rubito Sempolo, memecahkan segala persoalan-persoalannya, tentunya tetap berdasarkan kitab kuno. Dan kita akan terus berlanjut, kita akan selesaikan tugas ini sebelum kita menginjak pada bab yang lain. Saat ini masih terus sampai akhir, harus komplit. Di channel ini tidak selalu memikirkan adsense, tidak selalu memikirkan pendapatan, namun yang saya pikirkan bagaimana yang saya sampaikan ini berguna untuk teman-teman, bermanfaat untuk sahabat. Jadi saya tidak memperdulikan adsen atau penontonnya, karena suatu ketika, suatu saat teman-teman akan menyadari bahwa yang saya sampaikan di video ini ternyata memang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan. Video ini bukan hanya cerita tentang senang-senang belakang, namun di sini video ini bercerita bagaimana menyelesaikan persoalan dan permasalahan tentang kehidupan manusia berdasarkan kitab kuno yang ditulis oleh para pujangga. Ini tidak sembarangan teman-teman ya. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Kita akan lanjutkan. Kita akan melihat perwataan manusia berdasarkan hari atau ruku kelahiran. Selain perwataannya, juga di sini tertulis bagaimana menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang tidak main-main. Karena selain wataknya seperti apa, pengapesannya opo, masalah opo, ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kali ini yang kita bahas adalah panjenengan yang lahir pada tanggal 15. Ini masuk dalam hitungan wuku julung pucut. Condro daripada wuku julung pucut adalah perahu di tengah samudera. Teman-teman bisa
artikan sendiri juga bagaimana sih perahu di tengah samudra. Tentunya akan terombang-ambing oleh derasnya atau kuatnya ombak. Di sini kehidupannya akan banyak cobaan, banyak rintangan. Wataknya seperti apa? Orang yang lahir pada tanggal 15 masuk hitungan buku julung pucuk. Wataknya adalah dalam mencari rezeki ini sangat giat, semangat dalam mencari uang, dalam mencari rezeki, dengan segenap penjuru angin. Jadi mencari rezekinya ini berbagai cara dilakukan. Usahanya, kerja kerasnya yang lahir pada tanggal 15 ini luar biasa. Namun di sisi lain, karena condro tadi itu juga berpengaruh. Panjenengan adalah orang yang sangat rajin bekerja, kesana kemari, bagaimana mengupayakan, bagaimana menjadikan kehidupan panjenengan ini supaya senang, supaya bahagia. Namun cobaan yang panjenengan alami ini juga berat. Ini yang lahir pada tanggal 15 buku julung pucuk. Perlambangnya apa? Perlambangnya adalah turunnya lembu putih. Maknanya adalah panjenengan yang lahir pada tanggal 15 ini kalau sudah mengalami sakit, ini sakitnya ini tidak mudah sembuh. Penyakitnya ini selalu datang silih berganti. Rezeki sampai gede, ya toh. Mobat mabit kesana kemari panjenengan mencari rezeki. Namun cobaan yang paling berat yang panjenengan hadapi yang lahir pada tanggal 15 buku julung pucuk ini adalah gangguan penyakit. Jadi banyak mendapat cobaan, ya, sakit-sakitan seperti itulah bahasa kasarnya. Lalu apabila ini terjadi kepada panjenengan yang lahir pada tanggal 15, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Ini bukan berarti hanya duduk diam dan pasrah begitu saja, tidak. Karena di dalam kitab kuno ini juga tertulis bagaimana menanggulangi ini semua. Kalau ada masalah tentunya ada jalan keluarnya. Kalau ada penyakit ada obatnya. Inilah hebatnya di channel video ini. Jadi kita buka semuanya, persoalan-persoalannya, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Ini juga dijelaskan dalam kitab. Ya, karena penyakitnya silih berganti. Nah, terus di sini bahayanya apa? Pengapesannya apa? Panjenengan tuh bisa istilahnya kena persoalan yang berat itu karena apa? Panjenengan bisa masalah berat dan berbahaya itu karena pengapesan panjenengan ini kena guna-guna atau pengaruh ilmu gaib. Inilah pengapesan panjenengan. Jadi karena apesnya panjenengan ini dari serangan gaib, ya harus diselesaikan, harus dipagerin diri panjenengan. Lalu dengan apa? Bagaimana cara magerinya? Tentunya ada cara-cara khusus, yaitu dengan cara ritualan ruat sengkolo atau doa-doa khusus. Siapa yang mendoakan? Ya orang yang paham, orang yang tahu. Ya sembarangan juga kalau berdoa. Yaitu panjenengan harus mengadakan selamatan yang syaratnya yang harus dipenuhi adalah pisang kerdil yang mulai menguning, 1 tandan. Jadi panjenengan cari pisang yang kecil-kecil, entah pisang 40 hari atau apa itu, yang penting pisangnya itu kecil-kecil yang kerdil. Itu 1 tandan yang buahnya mulai menguning.
Jangan yang matang semua ya, sebagian suluh gitulah bahasa Jawa, menguning gitu. Ini sebagai syarat untuk ritual panjenengan buang rubito sengkolo tersebut. Ditambah lagi umbi-umbian, umbi jalar, singkong, talas, dan lain-lain. Dan apabila panjenengan sudah melaksanakan ritualan sengkolo, tentunya harus ada pagar agar serangan gaib itu tidak menyerang panjenengan. Sesuatu yang sifatnya supranatural tidak menyerang panjenengan, panjenengan harus punya pengokoh atau pendinding, yaitu bentuknya mata uang logam yang jumlahnya 6 buah. Uang logam 6 buah ini diapain ya? Disimpan, mungkin dimasukin di dalam dompet atau di dalam botol kaca, lalu disimpan, diletakkan di dalam rumah panjenengan, agar panjenengan tidak bisa terserang oleh gangguan sihir, teluh, tenung, dan lain-lain. Yang pasti pengapesan panjenengan itu kalau diserang ilmu gaib atau sesuatu yang sifatnya gaib. Ini panjenengan nanti bisa sakit-sakitan, tidak kunjung-kunjung sembuh. Akhirnya apa? Ya merugi sendiri, ya bisa lewat. Nah, ini ya, yang lahir pada tanggal 15, itulah kehebatan panjenengan, keistimewaan panjenengan, dan juga kelemahan panjenengan. Sekali lagi, video ini akan saya buat terus. Saya tidak memperdulikan masalah kualitas ini dan itu tidak, ya viral-viralan juga tidak. Yang pasti ini untuk supaya panjenengan bisa manfaat. Ya. Untuk apa viral tapi tidak membawa manfaat orang lain? Suatu ketika, suatu saat, sahabat jelajah supranatural pasti akan menyadari ini. Kita bukan mencari viral-viralan, tapi bagaimana kita membuat video ini berguna untuk teman-teman, untuk sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang kelahirannya tepat nanti bisa dicocokin, karena ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kelak ini video akan terus saya buat. Dan saya sekali lagi tidak memperdulikan jumlah penonton atau apanya. Yang pasti di channel ini saya akan berusaha keras menyuguhkan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Sebuah cerita dari para pujangga kuno tentang perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun telah tertulis di dalam kitab. Ini bukan hanya kajian semata, namun semuanya telah diracik dengan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu tak kasat mata. Melalui tayangan video Pitruno Pamungkas ini, saya akan terus berbagi kepada sahabat. Dan jangan lupa tonton saya terus di video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan komentar yang sifatnya membangun.